warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Devi Irawan, Program Studi Perbankan Syariah Semester 2 Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45. Di video kali ini, saya akan menjawab 5 soal yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Rizal Falevi, LCMSI, dengan mata kuliah Nahwu Shoroh. Langsung saja, soal yang pertama yaitu jelaskan 3 bagian dari marfu'at dengan penjelasan yang lengkap dan disertai contoh di tiap-tiap bagiannya. Yang pertama, marfu'at. Marfu'at yaitu isim yang dibaca raf'u. Di antaranya terdapat fa'il, naibul fa'il, mubtada khobar, isim kana dan saudara-saudaranya, khobar inna dan saudara-saudaranya, tawabi, atau yang di dalamnya terdapat na'at, atau taukid dan nada. Yang pertama, fa'il. Fa'il dalam bahasa Indonesia dikenal dengan subjek atau pelaku. Sedangkan menurut ulama nahwu, fa'il adalah isim yang marfu yang sebelumnya telah disebutkan fi'ilnya. Contohnya, yaktubu Muhammad al-Qardars. Muhammad sebagai fa'il, yaktubu sebagai fi'il. Di mana ada fa'il di situ ada fi'il, dan sebaliknya di mana ada fi'il di sini ada fa'il. Sedangkan al-darsa sebagai maf'ul atau si objek. Jadi Muhammadun itu marfu karena dia adalah fa'il dan tanda raf'unya adalah dhamma. Di akhirnya terdapat isim. Macam fa'il yaitu yang pertama fa'il zahir. Contohnya qoma Zaid. Yang kedua fa'il mudmar, yaitu contohnya at-talamidz hafidhu durusahum. Domir atau kata ganti itu ada 3. Yang pertama, domir mutakallim atau kata ganti untuk orang pertama. Contoh, hafiztu darsa. Saya telah hafal pelajaran itu. Fa'il dalam contoh tersebut adalah domir. Takdirnya adalah anak atau saya. Domir ini adalah domir mutakallim atau wahid dan kata ganti orang pertama tunggal. Contoh yang kedua itu hafizna al-darsa. Kami telah hafal pelajaran itu. Fa'il contoh tersebut adalah domir juga dan takdirnya adalah nahnu atau kami. Ini adalah domir mutakallim untuk lebih dari satu atau satu, tapi untuk mengagungkan diri sendiri. Yang kedua domir mukhatab atau kata ganti untuk orang yang kedua. Contohnya, kamu laki-laki telah hafal pelajaran itu. Domir yang ketiga yaitu domir ghaib atau kata ganti untuk orang yang ketiga. Contohnya, al-darsa hafizah. Dia laki-laki telah hafal pelajaran itu. Dan yang kedua, naibul fa'il. Naibul fa'il yaitu isim marfu yang tidak disebutkan bersamaannya dengan si fa'ilnya. Contohnya, quti'al ghusnu, yang artinya dahan itu telah dipetik. Al-ghusnu adalah naibul fa'il. Kenapa naibul fa'il? Karena tidak disebutkan fa'ilnya, yaitu tidak disebutkan siapa yang memetik dahan tersebut. Dalam hal ini digunakan fi'il bentuk majhul atau kata kerja pasif. Kalau fi'il madi menggunakan wazan wa'ila sebagaimana dalam contoh di atas, sedangkan fi'il mudhari bentuk majhul atau pasif yang menggunakan wazan yuf'al. Contohnya, yushadul aruju, yang artinya tadi itu sedang panen. Nah, al-ghusnu dan al-aruju keduanya naibul fa'il marfu dan tanda raf'unya adalah dhamma yang di akhir katanya. Ada yaitu isim marfu yang terdiri dari amil akhirnya. Sedangkan khobar yaitu isim marfu yang disandarkan atau musnad padanya. Contoh, Khalidun Muhammad. Khalidun mudar. Khalid adalah guru. Khalidun adalah mubtada marfu karena dia tidak ada yang mempengaruhinya atau amil baik fi'il maupun yang lainnya. Tanda rofanya adalah dhamma. Mudarrisun adalah khobar marfu karena guru itu disnatkan
pada Khalidun atau tanda rofunya adalah dhamma juga. Jenis mubtada. Jenis mubtada itu juga ada dua, mubtada yang zahir dan mudmar. Yang pertama zahir. Telah jelas bagaimana contoh di atas adalah Khalidun adalah mubtada zahir, tidak ada interpretasi lainnya. Sedangkan mudmar adalah ada dua lafaz sebagaimana berikut ini yang saya tuliskan, yaitu ada dua bagian, huwa humahum, dia humahuna, anta tuna antum, anti atuma antuna, ana nahnu. Soal yang kedua, jelaskan tiga bagian dari mansubat dengan penjelasan yang lengkap dan disertai contoh di setiap bagiannya. Nasab ialah keadaan di mana sebuah kata dibaca dengan harokat fathah atau hukum asli, kasroh ataupun di akhir kata ada huruf alif, ya atau dibuangnya, atau bisa disebut dengan khadufunun, yaitu tanda-tanda nasab itu sendiri. Maf'ul bih adalah isi mansub yang dibaca nasab, yang mana menjadi sasaran tindakan atau objek. Maka jelas sekali nih yang dimaksud maf'ul bih menurut istilah ialah isi mansub di mana posisinya menjadi sasaran tindakan si pelaku. Contoh, qara'tu kitaban, aku sudah membaca buku. Nah, contoh di atas menjadi sasaran perbuatannya adalah kata dari kitabun, maka kata tersebut menjadi maf'ul bih. Yang kedua, maf'ul fi. Maf'ul fi ialah isi mansub yang menyatakan tempat atau masa-masa terjadinya sebuah perbuatan atau pekerjaan, atau sebagai jawaban dari pertanyaan kata atau di mana. Dan ini disebut zorof zaman, bila mana berkaitan dengan masa-masa terjadinya perbuatan dan dinamakan zorof makan, dan bila mana berkaitan dengan lokasi terjadinya perbuatan tersebut. Contoh, yal'abu zaidun kurrat al-qadami amama al-madrasah. Zaid bermain sepak bola di depan sekolah. Keterangan tepat, berarti dia itu zorof makan. Yang ketiga, maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah merupakan isi mansub yang terletak sesudah huruf wawu. Akan tetapi wawu ini tidak bermakna dan atau kata sambung. Maf'ul ma'ah ini juga disebut wawu mayyah. Sampai wawu mayyah ini pengertiannya sama saja dengan maf'ul ma'ah. Contohnya, sirtu lal jabal, aku berjalan bersama gunung. Kata al-jabalah dibaca mansub dengan berharokat kata. Nah, contoh lainnya juga seperti ini. Istayqadha Zaidun wa tagridal toyuri. Zaid bangun bersama dengan burung bertelur. Soal yang ketiga yaitu jelaskan majrurat dengan penjelasan yang lengkap dan disertai contoh di setiap bagiannya. Majrurat berasal dari kata jar, ialah salah satu di mana macam-macam i'rab yang berjumlah 4. Jar juga sering disebut dengan khafat, yang mana kata jar merupakan istilah yang dipakai oleh para ulama nahwu dari kalangan basyirin atau ulama nahwu dari daerah Basrah. Sedangkan istilah khafat adalah istilah yang dipakai Kufiyin atau ulama nahwu dari daerah Kufah. Jadi kesimpulannya, majruratul asma adalah isim-isim majrur, isim-isim yang majrur, dengan artian isim-isim yang punya i'rab jar atau majrur. Sedangkan sebagai tambahannya gini, perlu kita ketahui nih bahwa i'rab jar hanya digunakan oleh isim, sedangkan fi'il dan huruf tidak bisa digunakannya.
Contoh-contoh isim majrur seperti ini. Sholaitu fil masjid, aku sholat di masjid. Contoh yang kedua, jalastu alal kursi, aku duduk di kursi. Tanda i'rab isim majrur, maksudnya isim majrur adalah isim yang diberi i'rab majrur atau jar, sedangkan i'rab jar mempunyai 3 tanda i'rab, yaitu kasroh, fathah, dan huruf ya. Pada kasroh digunakan oleh isim mufrad, isim jamak taksir, isim jamak muannats salim, isim maksur, isim mamdud. Tanda fathah digunakan apabila kata tersebut isim ghairu musyarif. Tandanya digunakan oleh isim musanna, isim jamak mudzakkar salim, dan asma khamsah. Macam-macam isim yang majrur. Isim-isim majrur mempunyai 3 macam. Yang pertama, isim yang didahului huruf jar. Yang kedua, isim yang berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Dan yang ketiga, isim yang mengikuti isim yang diberi i'rab majrur. Isim yang didahului huruf jar ada 9, yaitu mila, ala, hiruba, ba'saflah. Nah, selain 9 macam yang tadi saya sebutkan, ada juga nih huruf qasam, yaitu wawu, ba, dan ta. Semua huruf qasam mempunyai arti demi, dan dia juga menjadikan isim yang berada di belakangnya yang memberi majrur. Ada istisna yang dianggap huruf jar karena membuat isim yang ada setelahnya diberi i'rab majrur. Mereka adalah qala, ada, dan hasya. Ketiganya mempunyai arti kecuali. Contoh, marartu bi Muhammadin, aku melewati Muhammad. Contoh lain lagi, jalastu alal kursi, aku duduk di atas kursi. Sedangkan huruf yang qasam contohnya seperti ini, wallahi, billahi, tallahi. Nah, ketiga itu mengartikan demi Allah, wallahi, billahi demi Allah juga, dan tallahi demi Allah juga. Next, soal yang keempat, yaitu jelaskan majzumat dengan penjelasan yang lengkap dan disertai contoh di setiap bagiannya. Huruf-huruf jazm adalah huruf atau isim yang memberi fi'il mudhari menjadi majzum dan terdiri dari 2 kelompok, yaitu yang membuat jazm 1 fi'il, yang membuat jazm 2 fi'il sekaligus. Huruf jazm yang membuat majzum 1 fi'il yaitu lam, artinya tidak. Contohnya, walam yakun, walam yulad, lam yalid. Yang kedua, lama, artinya belum. Contoh, lama zahab. Dan yang kedua, lama yarji'. Yang ketiga, alam, alif lam. Apakah tidak? Contohnya, alam nasrah. Apakah kami tidak melakukan? Apakah belum? Nah, contoh itu alam mayah bural abuka. Apakah ayahmu belum datang? Yang kelima itu, yang kelima itu lam. Contohnya, liyakul, hendaklah, atau suruh dia makan. Yang keenam, lam yang berarti melarang, lahiyah. Contohnya, la tajlis, jangan kau duduk. Huruf-huruf jazm yang membuat fi'il mudhari majzum 2 fi'il sekaligus ialah in, jika. Contohnya, tajtahid, tanjah. Jika engkau sungguh-sungguh. Yang kedua,
idma, jika. Contohnya, idma tata'allama tataqaddam, jika engkau belajar atau berilmu pasti engkau maju. Yang ketiga, ma, yang artinya apa saja. Contoh, mataf'al syarrotan tandam, artinya apa saja kejahatan yang engkau lakukan pasti akhirnya menyesal. Yang keempat, man yaitu artinya barang siapa saja atau barang siapa. Ya, contohnya itu man ya'mal su'an yujza bihi, siapa saja yang berbuat kejahatan pasti akan mendapatkan balasannya. Yang kelima, mahma, bagaimanapun. Contohnya, mahma tu betin tunhiruhul ayyama, bagaimanapun kau sembunyikan pasti akan tampak di hari-hari lain. Yang keenam, mata, artinya kapan. Contoh, mata tadhhab azhar, kapan saja engkau pergi pasti aku akan pergi. Yang ketujuh, ayyana, kapan juga artinya. Nah, di sini contohnya ayyana tahsun sariratuka tuhmad siratuka, kapan saja baik hatimu pasti aku diuji kelakuanmu. Gimana? Artinya yang contohnya aina tadhhabu tadhhab Maryamu ma'aha, dimana saja ibu pergi, Maryam pergi bersamanya. Yang kesembilan, anna, kemana saja. Anna yadhabu abu yadhab Aliul ma'ah, kemana saja bapak pergi pasti Ali pergi bersamanya. Yang ke-10, haitsuma, di mana saja. Haitsuma tanzula tukroma, di mana saja engkau berdua hingga pasti dirahmati. Yang ke-11 yaitu kaifaha, kaifama tu'amil syadiqata yu'amil, bagaimana saja engkau bergaul dengan temanmu maka demikian pula temanmu akan bergaul. Yang ke-11 yaitu yang terakhir, ayyu, yang artinya yang mana. Contoh, ayyu kitabi taqra astaqidu, buku yang mana saja kau baca pasti. Oke, kita next ke nomor yang terakhir yaitu nomor 5. Pertanyaannya seperti ini. Jelaskan na'at, taukid, serta badal dengan penjelasan yang lengkap dan disertai contoh di setiap bagiannya. Pengertian na'at. Na'at adalah kata atau kalimat yang menunjukkan makna sifat kata sebelumnya. Na'at kadang disebut juga dengan sifat. Kata yang disifati disebut dengan mausuf atau man'ut. Na'at mengikuti man'utnya dalam hal i'rab yang di dalamnya terdapat rafa, nasab, dan khafat. Nau'u yang di dalamnya terdapat mudzakkar dan muannas. Adad yang di dalamnya terdapat mufrad, musanna, dan jamak. Serta tayyib yang di dalamnya terdapat nakirah dan ma'rifah. Contohnya yaitu ja'a thalibul fadil. Pembagian na'at menjadi dua, yaitu na'at hakiki dan na'at adalah kata yang menunjukkan makna sifat pada diri matbu'nya. Contoh na'at hakiki seperti ini. Fasbir sobron jamilah. Kata jamilah merupakan sifat bagi sobron yang merupakan nasibnya atau isim yang diikuti. Dalam na'at hakiki atau na'at niat ini boleh berupa mufrad atau
sibuhul jumlah atau jumlah di dalam naat hakiki dan naat mufrad. Naat mufrad yang dimaksud mufrad di sini adalah hanya berupa satu kata saja. Naat mufrad bisa berupa isim fa'il. Contohnya yaitu katibun, qariyun, qailun. Sedangkan wazan isim fa'il selain sulasi mujarrad adalah mengikuti wazan mudhari mabni ma'lum dengan menggantinya huruf mudhari'ahnya menjadi mim berharokat dhammah dan dikosongkan huruf kedua terakhir. Contohnya mukrimun, muhassinun, mustadzirun. Fa'il di atas itu yang tadi saya sebutkan diambil dari fi'il mudhari berikut. Yang pertama adalah mukrimun, muhassinun, yastadzirun. Contoh naat berupa isim fa'il yaitu ja'a thalibul fadil. Yang kedua yaitu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Sifat musyabahah dengan isim fa'il yaitu sifat musyabahah dengan isim fa'il adalah isim musyittaq yang maknanya sama dengan isim fa'il dan hanya terbentuk dari fi'il sulasi lazim. Bentuk-bentuk wazan sifat musyabahah yaitu wazan fa'ila. Isim musyabahah dari fi'il dengan pola fa'ila adalah sebagai berikut ya. Fa'ilun, taribah, salisah. Wazan fa'ula yaitu kasirun, nazif. Wazan fa'ala tidak banyak isim musyabahanya yang berasal dari fi'il sulasi berwazan fa'ala. Sifat yang termasuk fi'il ini diantaranya thayyibun dari itu toba, dari kata toba. Terus syiqun dari kata syaqo. Yang kedua asyabun dari kata sabar. Contoh naat dari sifat musyabahah yaitu istaraitu kitaban jadidah. Sigot mubalaghah isim fa'il. Sigot mubalaghah adalah isim yang menunjukkan arti isim fa'il yang mengandung arti lebih atau sangat. Wajan-wajan sigot mubalaghah antara lain fa'alun, allamun, qattaha. Maka kata jika alimun diartikan orang yang pintar dan kata allamu diartikan yang sangat pintar atau orang yang banyak pengetahuannya. Contoh naat dari sigot mubalaghah yaitu tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Selanjutnya isim maf'ul. Isim maf'ul adalah isim yang menunjukkan arti sebuah yang dijauhi atau dikenai sesuatu pekerjaannya atau perbuatannya. Ada juga yang mendefinisikan isim maf'ul ialah isim yang diambil dari fi'il majhul untuk menunjukkan kepada sesuatu yang menimpa pada perbuatan. Dan isim maf'ul dari fi'il sulasi mujarrad adalah maf'ulun. Contohnya madrubun, maftuhun, maqal. Sedangkan wazan isim maf'ul dari selain sulasi mujarrad adalah mengikuti wazan fi'il mudhari
mabni makluahnya menjadi mim berharokat domah dan difathahkan huruf kedua terakhir. Contohnya seperti ini: mukarramun, mudhofun, mustaghfarun. Ketiga isim fa'il di atas diambil dari fi'il mudhari'. Lanjut ya. Contoh naat dari isim maf'ul. Contoh naat dari isim maf'ul itu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Contoh yang kedua, an yu'ta suhufan munasyaratun. Isim tafdil. Lanjut. Isim tafdil adalah isim yang dibentuk dari wazan af'al yang berfungsi untuk menunjukkan makna lebih dari yang lain. Contoh naat dari isim tafdil yaitu hadza huwa rajul afdal. Isim yang diakhiri ya nisbah. Ya nisbah adalah ya bertasdid yang berada di akhir isim yang menunjukkan makna menyandarkan kepada isim yang ada ya nisbahnya. Contoh naat dari isim nisbah: al-huququl insaniyah. Naat hakiki mufrad harus mengikuti man'utnya dalam hal i'rab yang di dalamnya terdapat rofa, nasab, dan khafat. Nau yang di dalamnya terdapat muzakkar dan muannas, adad yang di dalamnya terdapat mufrad, musanna, dan jamak, ta'yin yang di dalamnya terdapat nakirah dan ma'rifah. Namun apabila man'utnya berupa jamak ghair aqil, maka naatnya boleh mufrad musanna atau jamak muannas. Contoh al-jibalul 'aliyah atau al-jibalul 'aliyatu. Yang kedua itu naat syibul jumlah. Naat yang berbentuk syibul jumlah bisa berupa zorof atau jar majrur. Pada pembacaan ini harus teliti ketika membaca sifat dari syibul jumlah karena takutnya nih tertukar dengan mubtada khobar karena hampir sama. Contohnya seperti ini: al ilmu nurun fauqa nuri. Contoh yang kedua, as-sholatu fil masjidi ghairu minas sholati fil baiti. Syibhul jumlah pada kedua contoh di atas merupakan sifat dari kata sebelumnya. Yang ketiga itu naat jumlah atau ismiyah dan fi'liyah. Apabila naat berupa jumlah, maka man'utnya harus isim nakirah. Selain itu, dalam jumlahnya harus ada dhamir yang kembali kepada man'utnya. Contoh naat berupa jumlah: hadza amalu yufidu. Contoh yang kedua, ja'a tolibun abu. Yang kedua yaitu setelah naat hakiki, yang kedua ini naat sababi. Naat sababi ialah naat yang mensifati isim yang ada kaitannya dengan matbunya. Dalam naat sababi ini, sifat yang ada tidak menunjukkan sifat pada matbunya, melainkan kata setelah naatnya. Naat pada naat sababi harus berupa isi mufrad dan mengikuti matbunya pada hal i'rab atau di dalamnya terdapat rofa, nasab, dan khafat. Dan ada juga ta'yin. Ada juga ta'yin yang di dalamnya terdapat nakirah dan ma'rifah serta mengikuti kata setelahnya pada hal nawi yang di dalamnya terdapat muzakkar dan muannas. Contoh naat sababi yaitu ja'a rajulul karimul abuhu. Contoh yang kedua, ja'a tolibuna fadilatun ahwatuhum.
Uslub taukid adalah kata atau gaya bahasa dalam menguatkan makna suatu kalimat, baik dengan pengulangan atau dengan menggunakan alat taukid. Uslub taukid dengan pengulangannya adalah pengulangan lafaz atau makna suatu kata atau bisa disebut dengan suatu kalimat. Adapun yang dimaksud dengan alat taukid adalah lafaz yang digunakan sebagai taukid seperti inna, qad, dan la. Nun taukid, huruf sumpah, dan lain-lain. Adanya uslub taukid ini satu menguatkan audiens, yang kedua meyakinkan audiens jika audiens ragu-ragu, yang ketiga menunjukkan bahwa isi pesan yang disampaikan benar-benar nyata. Ini adalah isim tabi yang tujuannya menguatkan matbu'nya sehingga audiens tidak bingung dengan pertanyaan yang disampaikannya. Matbu adalah taukid disebut dengan mu'aqad. Taukid ini ada dua macam, yaitu lafzi dan maknawi. Taukid lafzi adalah pengulangan kata atau mu'aqadnya. Contoh, istaraitu kitaban. Contoh yang kedua, istaraitu kitaban. Yang ketiga, istaraitu kitaban. Ketiga contoh di atas merupakan taukid. Contoh yang pertama, ada kata yang diulang. Nah, kata yang diulang ini merupakan isim taukid. Adapun pada contoh yang kedua, yang diulang adalah fi'il. Sedangkan pada contoh yang ketiga, yang diulang merupakan kalimatnya. Contoh selanjutnya. Yang kedua itu taukid maknawi. Taukid maknawi adalah menguatkan dengan menggunakan kata-kata berikut nih. Contohnya adalah nafsun, ainun, billah, kilta, kullun, jami'un, amatu. Dalam taukid maknawi, taukidnya harus bersambung dengan dhamir yang kembali ke ma'bu atau mu'akadnya. Contoh, ja'a Ahmadu ainun. Ahmad telah datang. Dan pengertian badal yaitu badal adalah kata ganti. Apabila isim diganti dengan isim atau fi'il diganti dengan fi'il, maka ia mengikutinya pada seluruh i'rabnya, yaitu perubahan akhir lafadznya. Maka itulah yang disebut dengan badal. Secara terjemah nih ya, bebas badal adalah kata ganti atau suatu kalimat yang secara langsung disebut tanpa ada perantara semisal huruf atau ataf atau yang lainnya. Di antara ciri-ciri badal adalah dapat diselipkan kata itu atau dapat digunakan atau diketahui dengan menghilangkan salah satu antara badal atau mubdal minhunya. Jika artinya tidak sah, maka ia merupakan badal. Pembagian badal dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu badal syai'un min syai'in. Badal ini dikenal juga dengan badal kul atau badal kul min kul, atau badal yang serasi dengan mubdal minunya. Contoh badal kul min kul atau syai'un min syai'in yaitu qoma zaidun akhuka. Zaid telah berdiri, yaitu saudaranya. Nah, yang dimaksud telah berdiri itu bukan si Zaid, melainkan saudaranya Zaid yang sedang berdiri. Contoh yang kedua yaitu ja'a zaidun gulamu. Zaid telah datang pelayannya. Nah, ini juga sama. Telah datang bukan si Zaidnya, tapi si pelayannya, yaitu badal
jika ada kata-kata yang salah atau dalam penyampaian saya yang kurang baik. Sekali lagi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.